Di samping kiri ini ada sebuah simbol, saya rasa ini simbol matahari ya, seperti simbol Majapahit itu. Wah, ini pencinta budaya ini harus kesini ya, harus berkunjung ke sini nih. Para pencinta adiluhung harus berkunjung ke sini sepertinya untuk mengetahui dan menikmati kemegahan karya leluhur kita. Nah, di sana ada sebuah relief. Relief ini bergambarkan mungkin ada sosok ksatria itu membawa senjata. Setelah dari Candi Gajah, kita akan coba kembali untuk menelusuri Candi Kerajaan, candi terakhir yang akan kami eksplor. Oke, jadi untuk bisa ke Candi Kerajaan, kita kembali melalui jalur yang kami lalui sebelumnya, sampai nanti kita menemukan plakat ke arah Candi Kerajaan. Di jalur ini untuk vegetasi rumputnya sangat rimbun sekali dan cukup padat, dan juga jalannya sedikit licin. Nah, ini sampai kita kembali ke persimpangan yang mana ada plakat yang menunjukkan arah ke Candi Kerajaan. Jadi kita pulang lewat Candi Kerajaan. Jadi tadi kita ke arah sana itu menemui yang pertama Puncak Gajah Mungkur, Candi Dharma Wangsa, dan juga Candi Gajah. Nah, kita lanjut ke arah sebelah sini. Ini karena cuacanya sudah mendung, sudah ada geluduk-geluduk, sehingga kita akan coba mempercepat jalan dan juga perjalanan kita. Iki paling candi ini. Bukan gede-gede le. Candi anu ku gede, candi apa? Candi Kerajaan itu gede, besar. Ya, ini salah satu reruntuhan atau bekas-bekas candi yang tidak teridentifikasi namanya atau bentuknya. Ini mungkin ada semacam lumpang ini. Ini semacam lumpang. Mungkin di sini juga ada candi dulunya, karena bisa kita lihat ya, itu salah satu batuan-batuan candi ya. Banyak berserakan memang. Ketika melakukan perjalanan di lokasi ini, sebaiknya memakai shovel atau wangian
yang sekiranya tidak disukai nyamuk, karena di sini nyamuknya cukup banyak. Nah, mungkin bisa pakai apa ya, semacam autan atau shovel. Yuk, pelan-pelan, pelan-pelan. Jalur di sini juga masih sangat rimbun, artinya tidak ada yang mungkin bersih-bersih ya, karena memang jalur ini cukup sepi, tidak banyak orang yang explore atau mendaki ke sini. Oh, rimbun sekali. Untuk menuju dari candi satu ke candi yang lain, ini untuk plakat dan jalurnya sudah sangat jelas, sehingga kita bisa mengarah ke satu candi yang ingin kita tuju dengan jalur yang benar. Karena terkadang beberapa di gunung itu terdapat persimpangan yang membuat kita kurang bisa begitu jelas. Jalurnya cukup landai dan agak turun memang, karena kita baru saja dari puncak. Tapi kalau naik dari jalur ini juga tidak terlalu nanjak ya, jadi cukup rekomendasi. Tapi kalau ingin jelajah candi-candi, mungkin jalur yang kami lalui tadi itu bisa menjadi referensi, jadi bisa mengetahui banyak candi di Bukit Gajah Mungkur ini, Bukit Gajah ya, Bukit Gajah Mungkur. Di sepanjang jalur yang kami lalui ini, kami menemui beberapa reruntuhan candi yang mungkin sudah tidak tertata, dan juga beberapa batuan yang dibentuk untuk digunakan di era dulu. Artinya banyak sekali sisa-sisa bekas candi ataupun bekas bangunan yang dimanfaatkan di era dulu, yang saat ini mungkin tertimbun tanah ataupun tidak terawat dengan baik. Untuk jalur di tempat ini vegetasinya banyak pohon kaliandra, yang mana pohon ini sedikit mengurangi mungkin cuaca panas ya apabila terik matahari bersinar terang. Namun perjalanan kami kali ini karena mendungnya ini cukup redup, dan juga beberapa kali embun cukup tebal, sehingga membuat perjalanan kami kali ini cukup teduh dan sedikit dingin. Di jalur menuju Candi Kerajaan ini suasananya cukup mencekam, bahkan beberapa kali kami menemui jalur yang terasa ditutupi oleh pepohonan, sehingga terlihat lebih gelap dan terlihat lebih wingit. Oke, ini kita sampai di Candi Kerajaan. Alhamdulillah. Baik, ini merupakan candi kerajaan, candi terakhir yang kami eksplor via jalur Telogo. Di sini luar biasa sekali, nampak sangat megah dan mewah candi ini. Bangunannya juga terlihat utuh. Di sini juga ada tanda ke atas ya, panah ke atas. Kemudian ada anak tangga. Luar biasa sekali.
di samping kiri ini ada sebuah simbol. Saya rasa ini simbol matahari ya, seperti simbol Majapahit itu. Kemudian di sebelah kanan ada sebuah tanda lagi seperti ukiran. Nah, seperti ini. Oke, kita coba explore ke atas. Bismillah. Wah, ini luar biasa sekali ini candinya ini. Sangat megah. Di sisi kanan ini ada satu simbolnya seperti lingkaran, kemudian ada yang tengah ini ada apa, geriginya. Di sebelah kiri juga ada simbolnya terbalik, yang ini yang bulat itu di tengah, sedangkan yang sebelah kiri kanan ini yang bergerigi. Oke, ini salah satu ukiran khas dari kerajaan-kerajaan terdahulu. Nah, ini bekas reruntuhan yang sudah tidak begitu jelas bentuknya. Mungkin kita hanya bisa menduga-duga saja. Yang jelas ini termasuk bagian daripada candi kerajaan ini. Oke, luar biasa sekali. Wah, ini pencinta budaya ini harus kesini ya, harus berkunjung ke sini nih. Para pencinta adiluhung harus berkunjung ke sini sepertinya untuk mengetahui dan menikmati kemegahan karya leluhur kita. Nah, di sana ada sebuah relief. Relief ini bergambarkan mungkin ada sosok ksatria itu membawa senjata. Wah, ini sudah hampir hujan ini ya. Dan bisa jadi ya, bangunan ini masih kurang besar lagi karena beberapa sepertinya masih tertimbun ya. Nah, tuh, beberapa tertimbun oleh tanah. Mungkin masih megah lagi, kurang megah lagi dari ini. Oke, kita coba naik ke atas. Oh, sebelah kiri dulu. Nah, di sebelah kiri ini ada sebuah relief juga. Relief ini mungkin sosok ksatria, sosok pendekar ya. Yang ini juga, dan yang ini juga. Ini antara satu ini dan satunya ini berbeda, tidak sama ini. Ini seperti sosok ksatria kalau saya lihat. Oke, dari sini kita coba lihat view ke bawah. Wah, cukup luas, cukup besar sekali. Nah, di sini ada arca apa ini? Semacam naga ini mungkin ya. Kita coba lihat. Oh, sapi, arca sapi atau apa ya? Kurang begitu jelas saya. Bentar. Iya, kalau tidak sapi ini arca naga atau apa ya, kayak babi mungkin ya. Melihat dari hidungnya ini kayak babi ya. Ya, mungkin bisa disimpulkan sendiri lah ya
atau yang tahu mungkin bisa ditulis, dijawab di kolom komentar. Oke, kita ke puncak dulu, kemudian kita lihat view-nya ke bawah. Nah, mungkin di atas ini mungkin ada altar apa, tempat untuk sesaji atau tempat-tempat yang apa ya, lebih megah lagi. Karena ini kita ketahui sendiri, ini tertimbun dengan tanah. Sangat disayangkan sekali ya. Oke, ini view dari atas. Masya Allah, luar biasa. Di pelataran Candi Kerajaan ini juga masih bisa kita amati adanya beberapa batuan-batuan yang mungkin bagian daripada candi, ataupun candi ini sendiri luasnya sampai ke tempat ini. Jadi bisa disampaikan candi ini candi terlebar, terluas di Gunung Penanggungan ini. Masya Allah. Karena beberapa bangunan lagi yang ke atas itu bisa kita lihat tadi bersama, itu juga masih tertimbun oleh tanah, hingga tidak menuntut kemungkinan candi ini masih lebih besar daripada kondisi yang saat ini bisa kita nikmati. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah. Kali ini kami berada di Candi Kerajaan setelah kami melakukan eksplor di beberapa candi di Bukit Gajah Mungkur, ya Mas ya, Gajah Mungkur ya. Jadi perjalanan kami mendaki ke sini via Telogo ya, via Telogo, yang lokasinya di masuk Kecamatan Ngoro, Mojokerto. Jadi untuk bisa ke lokasi ini bisa dicari di Google Maps. Tadi kita nyarinya itu basecamp BCP atau BCB tadi ya, BCB kalau tidak salah ya, Telogo, BCB Club Telogo seperti itu, atau pendakian via Telogo bisa juga dicari di YouTube ataupun di informasi lainnya. Nah, pendakian dari pos perizinan untuk sampai ke candi pertama itu kurang lebih 30 menitan Mas ya. Ke Candi Wayang tadi 30 menitan ya. Jalurnya menurut saya sangat nyaman lah, tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu nanjak, dan juga untuk pemula masih sangat rekomendasi ya, sangat rekomendasi untuk pemula. Karena tidak seluruhnya nanjak ya, nanjaknya hanya dari basecamp ke pos 1 saja tadi ya. Setelah itu cukup landai dan sedikit-sedikit nanjak saja. Nah, tadi kita ada Candi Wayang, ada Candi Kama3, kemudian ada Candi Gajah, ada beberapa makam, Candi Griya, dan lain-lain. Untuk Mas Rio sendiri nih, apa kira-kira yang dirasakan ini? Ada nggak sensasi spiritual yang tadi dirasakan di perjalanan kita eksplor ke candi-candi ini? Ya, kalau untuk perjalanannya sih menurut saya itu landai ya, cukup bagi pendaki itu direkomendasikan lah untuk pemula-pemula. Nah, seperti itu. Tapi kalau dari energi spiritual ini tadi kurang terkonek, jadi kurang connect, mungkin ya. Juga karena hujan, karena tadi itu iya, kabut sebenarnya ya. Kabut. Nah, dari kabut itu turun sedikit ya, gerimis ya, seperti itu. Nah, jadi kurang kurang bisa merasakan lah dari residual energi yang ada seperti itu. Tapi kalau misalkan ini menurut Mas Eko sendiri, dari beberapa candi yang kita kunjungi, dari Candi Wayang, Candi Griya, Candi Kama tadi ya sebelumnya lah, ke Candi atas Dharma Wangsa, Candi Gajah Mungkur ya, ini sampai di Candi Kerajaan ini, menurut Mas Eko itu yang paling direkomendasikan untuk olah spiritual itu di candi yang mana Mas?
Oh, untuk olah spiritual ya. Ya. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi Mas, dari residual energi yang saya tangkap itu candi-candi di tempat ini lebih untuk kerohanian Mas. Iya, arahnya itu untuk kerohanian. Tapi kalau untuk spiritual mungkin untuk kebatinan mungkin bisa di seluruh candi bisa, tapi yang utama di sini itu saya rasakan arahnya lebih ke kerohanian. Tapi ada satu yang berbeda Mas. Mana Mas? Candi ini yang kita duduki yang ini. kita duduki saat ini ya. Jadi candi ini, candi kerajaan ini ya, ini sangat luar biasa sekali kalau saya lihat. Candi ini sangat megah, bahkan lebarnya, luasnya ini kurang luas dari ini ke kanan, ke kiri, ke atasnya masih kurang lebar. Nah, kalau sedikit saya baca residual energinya tadi, di sini itu dikunjungi beberapa raja. Jadi kalau saya lihat ada banyak tokoh kerajaan ya, ada resi dan lain-lain, prajurit. Di sini semacam digunakan itu untuk mungkin apa ya, kalau pengangkatan raja itu apa namanya Mas? Jumenengan atau apa ya? Saya Ya juga lupa intinya itu. semacam penobatan. Nah ya, semacam penobatan raja. Jadi raja itu dari atas ini naik ke atas sana, itu kemudian di atas sana itu semacam disiram. Di sana itu ada semacam tokoh resi agung yang kemudian disucikan dan diresmikan di atas sana, dan di bawah sini ini sebagai saksi-saksi seperti itu Mas. Ini masih kurang lebar lagi insya Allah ini. Jadi tempat ini sangat bersejarah, sangat luar biasa sekali. Jadi tempat ini selain dikunjungi oleh resi juga tentunya oleh para raja, sehingga sangat megah sendiri ini. Ya, kemarin saya melihat Candi Kendali Sodo itu megah sekali. Ini kalau lihat ini, wah ini juga sangat megah, ini sama megahnya. Cuman kalau menurut saya ini paling lebar, paling besar ini, seperti itu. Sedangkan kalau di candi-candi Candi Griya tadi itu sebenarnya lebih arahnya ke kerohanian. Jadi orang-orang yang ingin mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa itu cocok di tempat-tempat tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Apalagi Mas yang mungkin Mas ingin tanyakan lah, Mas Rio ingin tanyakan tentang ekspor kita kali ini. Ya, memang kalau dilihat dari tempatnya ini ya, kalau di candi-candi lain itu memang pelatarannya agak sempit ya. Tapi kalau di candi ini kelihatannya lebih lebar. Lebar dan lebar. Luas ini ya. Atau mungkin dari sini memang dulunya memang begitu besar dan megah seperti itu ya. Apa lagi ya yang perlu kita Nah, yang unik itu menurut saya, kalau candi yang unik itu Candi Gajah Mas. Ya, itu unik ya, karena ada 2 belalai gajah. Kalau saya lihat sendiri di sana juga tempat persemedian. Kalau tadi lihat untuk gembleng para resi, mungkin di situ tingkatannya paling atas lah, karena resi itu digembleng dari bawah naik, yang paling tinggi di atas. Karena Candi Gajah itu kan sudah mendekati puncak tadi ya. Ya, mendekati puncak. Seperti itu. Itu unik dan juga bagus. Dan juga Candi Kama 4 yang ada goanya itu. Nah, tadi, itu yang ditutup batu-batu tadi. Iya, itu kalau saya tadi ke sana itu energinya yang paling tebal. Di situ energinya kental sekali, tebal di situ. Kira-kira itu dulu tempatnya apa Mas? Tempat untuk bersemedi atau tempat semacam bertapa atau gimana? Tentu bersemedi ya, kalau bisa kita lihat sekilas, tentu tempat untuk bersemedi, karena memang dibuat khusus untuk goa, dan goa-goa di zaman dulu tentu banyak digunakan untuk bersemedi. Nah, semedinya ini arahnya itu lebih ke kerohanian, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Karena ada semedi itu banyak fungsi, banyak tujuan. Ada yang untuk kebatinan, ada yang untuk kejadukan, kesaktian, ada yang untuk kerohanian, untuk ketuhanan.
Kalau yang di situ saya rasa untuk kerohanian. Nah, tapi energi-energi di situ seolah-olah yang bersemedi di situ itu tokoh-tokoh kesatria ya, yang mungkin mereka belajar atau menempuh kerohanian. Seperti itu. Tadi Mas Denny ikut ke candi itu, Mas? Iya. Ada yang dirasakan Mas Denny? Nggak ada. Oh, nggak ada. Kalau Mas Ria sendiri? Nggak connect tadi. Nggak connect tadi juga. Jalannya pas hujan-hujannya tadi itu. Pas hujannya. Bahkan di sana semacam ada makam, Mas ya? Iya, di sampingnya tadi saya lihat ada seperti dua batu nisan seperti itu. Nggak tahu apa ya? Apa waktu itu sudah ada pemakaman atau memang kalau zaman sesudahnya baru ada pemakaman? Mungkin bisa saja karena bisa jadi itu makam yang mungkin 300 tahun yang lalu atau yang sudah ada muslim, atau bisa juga dari dulu juga bisa. Teman, kalau orang-orang dulu kan orang-orang biasanya di kremasi atau diabukan itu. Oke, syukur alhamdulillah. Ini perjalanan kami sangat seru sekali ya, sangat luar biasa. Alhamdulillah kami menemui banyak sekali candi dan juga 2 makam yang kami eksplor, makam Mbah Soleh dan Mbah Lipah atau Mbah Khalifah ya, yang kami sendiri kurang begitu tahu sejarah mereka itu, beliau itu siapa, dan juga apakah tokoh agama, apakah tokoh kerajaan, tokoh empu atau lain-lain, kita kurang tahu. Cuman kalau dilihat dari nama, mereka seolah-olah beragama muslim, Mas ya. Beragama muslim. Mungkin dari saudara yang pemirsa atau gimana yang tahu. Nah iya, kisahnya. mungkin penonton sedulur Suryojati yang mengetahui kisah tentang Mbah Soleh dan Mbah Lipah itu, Mbah Khalifah, bisa bantu kami tulis di kolom komentar ya, untuk menambah referensi kami. Bahkan untuk kalau ingin menambah referensi tentang candi-candi di tempat ini candi ini setahu saya gini-gini Kang, monggo, kita sangat terbuka ya. Tentu kita menerima referensi dari luar, dan sedikit banyak apa yang kita lihat ini berkaitan dengan kemampuan spiritual yang kita baca, yang kita rasakan, seperti itu ya. Belum tentu apa yang kami sampaikan ini benar, sehingga kita harus bijak, jadikan pengetahuan yang saya sampaikan ini menjadi penambah wawasan, penambah referensi ya, semacam itu. Oke ya Mas, kalau apalagi ada Mas? candi-candi lain di seputaran Penanggungan, misalkan dari pemirsa itu ada yang mereferensikan, bisa ditulis juga di kolom komentar. Seperti itu bagus. Monggo penonton yang mungkin merekomendasikan candi mana yang harus kita jelajah, yang mungkin tahu sekaligus lewatnya jalur apa ya kan. Ini yang belum kita jelajah lewat Kedung Undi ya. Oke, ini karena sudah sore, ini suara hewan sudah sangat keras dan agak gelap. Mungkin kita akhiri sampai di sini dulu. Apabila ada pertanyaan, monggo bisa ditulis di kolom komentar. Dan apabila dari perjalanan kami eksplor ada salah ucap, salah kata, salah tingkah, kami sampaikan mohon maaf sebesar-besarnya ya, karena kami juga manusia yang tidak luput daripada salah dan kekeliruan seperti itu. Oke, syukur alhamdulillah. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan dan keselamatan untuk kita semua, dan juga para penonton dimanapun Anda berada. Terus ikuti kami, dan juga jangan lupa untuk bantu kami like, komen, dan juga share, dan juga subscribe channel kami agar kami lebih semangat untuk mengeksplor candi-candi di tempat lainnya. Oke. Sekian dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pandang layar HP Anda di Suryojati.